Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu mengkaji kitab Qami'ud Dughyan, kitab yang memaparkan tentang cabangan iman yang ada di dada seorang hamba. Itu ada 77 cabang. Maka diantara yang 77 ketika masih ada di dalam dadanya, berarti orang itu masih golongan orang yang iman. Harapannya ketika masih ada iman, nanti hidupnya akan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qami'ud Dughyan bab yang ke-19. Wa syu'batut tasi'ata asyara ta'zimul Qur'ani wa ihtiramuhu. Famin dzalika ayyaqra'ahu wa huwa 'ala taharatin wa alla yamassahu illa tahirun wa ayyastaka wa yatakhallala 'inda iradati qira'atihi wa ayyastawa li qira'atihi qa'idan in kana fi ghairi salatin wa la yakuna muttaki'an wa ayyalbisa siyabat tahammuli annahu mu'naju rabbih wa ayyastaqbilal qiblata li qira'atihi wa ayyatamatmadha kullama tanakha'u wa ayyamassaka 'anil qira'ah idza tasa'aba wa ayyaqra'ahu 'ala ta'uddadin atau tu'addadin wa tartilin wa ayyudiya likulli harfin haqqahu minal ada. Cabangan iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Quran, memuliakannya. Oleh karena itu apabila hendak membaca harus keadaan suci, tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Melakukan siwak ketika hendak membacanya dengan tidak tegak jika berdiri, duduk jika selain dalam keadaan sholat. Tidak boleh semau sendiri. Jika hendak membacanya harus memakai pakaian yang sopan, karena hakikatnya adalah munajat kepada Tuhannya. Menghadap kiblat, berkumur ketika di mulut masih ada sisa makanan, ditutup dulu Al-Qur'annya jika menguap. Dalam membacanya pelan-pelan, tartil, dan berusaha sesuai dengan tempatnya keluarnya huruf atau makharijul huruf. Begini saudara sekalian. Dahlah, perhatikan saya saja. Jadi orang yang mengagungkan Quran itu atau memuliakannya namanya orang iman. Di cabangan yang kelima, ini kan 19. Yang kelima juga sama. Jadi di situ mengimani dengan kitab-kitab Allah, ayat tusaddiq, membenarkannya, minal ahkam, dari beberapa hukum. Apa bedanya yang nomor 5 dengan nomor 19? Kalau yang nomor 5 itu memaparkan tentang sisi dalamnya, sisi maknawiyah, isi kandungannya. Kalau ini fisiknya, umpamanya ini yang saya bawa Al-Quran, kan ini kitab Pak, bukan Al-Quran. Saat ini mau bahas fisik ininya. Sebelum maju ke situ, Ustadz mau tanya, Al-Quran itu makhluk apa bukan kira-kira? Quran. Terus kalau bukan makhluk, apa itu Al-Quran itu? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali,
itu dipenjara gara-gara disuruh menyampaikan atau mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Jadi benar kalau Al-Quran memang bukan makhluk. Tapi apa itu Al-Quran? Quran itu kalam Allah, nggak boleh dikatakan makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka nggak boleh jadi sandaran, nggak boleh jadi pedoman. Ngapain berpedoman dengan makhluk? Maka Al-Quran kalau ditanya ya kalam Allah. Maka yang di bawah itu, yang tengah itu definisi Al-Quran panjang. Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jizal munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqulu bil mutawatir al-muta'abbadu bi tilawati al-muftadha bi suratil Fatihati wa muhtamatu bi suratin Nas. Quran itu kalam Allah yang mukjizat, yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan lantaran malaikat Jibril, yang diucapkannya adalah mutawatir, sambung menyambung, sama dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'ut, tabi'in, sampai para ulama, sampai para kita semua. Dihitung ibadah bila membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Quran itu kalam Allah, jangan dikelabui kalau Quran itu adalah makhluk. Ini dulu di era tahun 300-an, 400-an, 500 setelah Hijriah. Ini jadi polemik. Oh, Quran ini makhluk. Jadi kalau makhluk yang nggak usah buat sandaran, tapi kita tetap yakin kepada Allah. Dulu itu pernah ramai dikatakan kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak bisa, Quran itu kalam Allah. Yang harus menjadi sandaran kita dan yakin sandaran kalam Allah akan selamat. Maka kalamullah al-mu'jiz, mukjizat, sakti mandraguna Quran itu. Dengan kesaktian Al-Quran, maka manusia yang dulunya tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah, maka manusia akan kenal dengan Allah. Kalau ngomong kesaktian Al-Quran banyak, Mas. Orang-orang yang suaranya merdu dengan membaca Al-Quran bisa haji, bisa umroh, bisa keliling dunia. Ya kalau yang terkenal Muammar ZA. Kalau yang masih baru-baru ya kori-kori muda itu dari Tasik, dari Bandung kan banyak. Jakarta, mujizat Al-Quran itu. Kayaknya di sini yang baca apa, belajar seni baca Al-Quran nggak ada ya. Yang kori itu kori. Dikit doang ya. Wah, ini Diki tua di mana Diki tua ini? Pulang kampung. Adanya Diki muda itu. Baik, itu Al-Quran. Maka karena Al-Quran kalam Allah, di sini ada sesi khusus. Orang yang mengagungkan fisiknya, lah fisik Quran ini Quran. Makanya di sini ketika oleh karena itu apabila hendak membaca harus keadaan suci, wudu lah. Jadi kalau baca Quran nggak wudu itu nggak boleh. Megang saja la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kalau megang harus punya wudu. Nggak punya wudu nggak boleh. Bawa nggak boleh. Kemudian melakukan siwak ketika hendak membacanya. Siwak nih saya nggak ngantongin. Siwak ada yang punya siwak. Lah ini biasanya kan siwak nih. Saya biasanya bawa, tidak bawa. Siwak. Jadi kalau mau baca Al-Quran, ketika sudah dibuka, kita pakai siwak dulu. Siwak itu pakai kayu arok. Jadi cara makainya kalau dalam kitab Fathul Qorib, giginya dikatupkan dulu, digeser ke kanan sampai mentok, terus ke kiri sampai mentok 3 kali, terus ke kelak gini. Fadilah orang yang pakai siwak, sholat 2 rakaat itu bisa mengalahkan si Joy yang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Itu pahalanya siwak. Belinya di mana? Dulu ketika saya kecil nggak ada di Indonesia, harus beli ke Mekah. Tapi sekarang cukup keluar Batang. Keluar Batang, pasar ikan banyak, tapi jarang yang beli dan jarang yang makai.
Betul apa tidak? Biasanya memang yang pakai siwak itu yang sudah ke Mekah, yang sudah haji. Karena kalau belum ke Mekah katanya nggak pantas. Ini sunnah Nabi, bukan masalah ke haji ke sono. Make beli murah mas. Kalau di luar Batang nitip sama saya 100.000 mas. Nitipnya sama saya soalnya. Iya, mangkos buat beli soto segala macam kan. Kan habis ziarah lapar makan gitu, harganya cuma 10.000. Kan untuk makan segala macam itu yang mahal, rokoknya apa kan komplit. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ketika akan baca juga tegak jika berdiri. Jadi kalau jadi imam tuh yang tegas karena baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqodiya ilaihim ajaluhum. Tegak. Atau kalau kamu hafalnya Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Yang tegas, yang tegak. Berdirinya yang tegak. Duduk jika selain dalam keadaan sholat, tidak boleh semaunya sendiri. Jika kalau mau membaca harus memakai pakaian yang sopan, hakikatnya adalah munajat kepada Allah. Gini loh. Tapi sebelum saya jelaskan terus, ini pernah baca Quran gak sih? Ini jadi masalah itu udah dijelasin. Wong saya nggak pernah baca Pak Ustadz. Ini jadi masalah ini. Ini ngomong. Ingat terakhir baca Quran kapan? Selain baca Yasin ketika ada orang mati loh ini ya. Ini masalahnya baca Yasin doang ada orang mati. Selain baca Yasin ketika ada orang mati di rumah, sengaja buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Kapan terakhir baca? Coy, terutama. Kayaknya di rumah nggak ada Quran nih kayaknya nih orang. Iya. Ingat-ingat, kapan coba? Ini sangatlah rugi kalau ada orang yang total nggak mau di rumahnya baca Al-Quran. Gini loh mas, malaikat Jibril itu kalau malam keliling di langit sono ngeliat ke bumi. Itu kalau di bumi yang kelap-kelip kayak bintang, itu rumah yang di rumahnya selalu baca Al-Quran. Tapi kalau enggak pernah dibacakan Al-Quran di rumah, dikontrakan yang kita tinggali, itu gelap gulita, ya serem rumahnya, banyak genderuwo itu mas. Genderuwo itu kuntilanak itu. Ini kalau enggak dibacain Al-Quran, maka di sini saking istimewa Al-Quran kalau mau baca pakai pakaian yang sopan, jangan asal-asalan pakai kaos oblong. Karena hakikatnya mau ngobrol sama Allah, hakikatnya mau munajat sama Allah. Maka dalam hadis man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa pingin komunikasi sama Allah, baca Al-Quran. Maka begini, saya kalau ada masalah utang piutang, karena utang saya kan juga enggak sedikit. Berarti enggak sedikit itu berapa? Banyak ya gitu. Saya itu makanya udah langsung saja duduk menghadap kiblat, sopan. Saya ingin ngomong sama Allah, buka saja. Kalam Allah kan mukjizat, kalamullahil mu'jiz. Ya Allah, Quranmu ini adalah mukjizat, penuh dengan keistimewaan ya Allah. Cium saja Qurannya lah. Ya Allah, ini kalamu ya Allah. Kemarin rame bid'ah mencium Al-Quran. Ini saya jengkel juga. Kenapa kalau Indomie sudah matang dicium itu nggak bid'ah? Kenapa itu? Ada gorengan, ini contoh kerupuk dicium. Ini kenapa nggak bid'ah? Tapi kenapa ketika mencium Al-Quran jadi bid'ah? Kan gobloknya kuadrat itu. Kadang-kadang orang itu kalau ngomong nggak mikir ya. Cuman mencium Al-Quran dikatakan bid'ah. Ini kenapa mencium makanan kagak bid'ah? Mbok ya jangan terlalu mengada-ngada hukum. Oke? Saya cium dulu Al-Quranmu, kalamu ya Allah. Ngomong saya, ya Allah, saya ini banyak masalah.
Saya harus mengembalikan duit atau usaha. Ya Allah, saya mau usaha dengan mukjizat Quranmu, saya minta ya Allah agar semuanya lancar. Ya Allah, ini yang jomblo nih, yang pada nggak punya istri ini begitulah ngomong. Ya Allah, kok saya nggak laku-laku, apa memang muka saya jelek apa gimana? Ya Allah, lewat Quranmu ya Allah. Ya. Ini apa memang muka saya jelek atau apa? Diki udah kawin belum Diki sih? Belum. Oh, berarti mukanya jelek. Bukan ke situ, Ki, ngomong sama Allah. Wanita itu kalau cinta memanglah rata-rata diawali dari pandangan pertama saat aku berjumpa. Memang itu memang. Pertama-tama lihat fisik. Tapi seterusnya nggak ngelihat fisik loh, ngelihat kepribadian, ya kepribadian otomatis, baru ngelihat keadaan. Ini orangnya kerja, mau kerja lah, cari usaha. Orang kalau kerja pasti dapat duit. Tapi kalau udah muka pas-pasan, pengangguran loh, mak lampir aja nggak mau itu. Bener itu, mak lampir nggak mau itu. Makanya harus punya skill, gitu kan? Skill itu apa sih skill? Kemampuan. Oke? Jadi ngomong sama Allah lewat Al-Quran. Setelah ngomong, ya Allah dengan mukjizatmu aku minta ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung aja terus baca sebanyaknya. Karena kita akan ngomong, maka man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Kalau pengen ngobrol, komunikasi sama Allah, baca Al-Qur'an. Gitu loh, Mas. Ini pertanyaannya sudah baca apa belum? Kapan terakhir baca? Pasti jawabannya malam Jumat. Apa yang dibaca? Yasin. Ya sudah bagus sih. Bagus, tapi nilai plusnya nggak ada, bro. Kita itu pingin cari nilai plus supaya beda dengan yang lain. Makanya nih anak-anak muda ya semuanya, orang yang berpatokan, berpedoman pada Al-Quran, yakin dunia akhirat hidupnya itu mudah dalam segala hal. Saya merasakan itu.